Salam jumpa lagi bersama saya Romo Poli dalam podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere, Duc in Altum, bertolak ke dalam merawat kehidupan. Selamat siang untuk kita semua, terutama umat Keuskupan Maumere, juga warga Kabupaten Sika. Hari ini memasuki hari yang kedua dari agenda rapat Sinode 2 Keuskupan Maumere setelah kemarin dengan opening seremoninya di Paroki Nita yang sudah berlangsung secara meriah. Podcast ini adalah sarana publikasi terkait dengan apapun seputaran Sinode 2 Keuskupan Maumere ini, satu gawean besar Keuskupan Maumere sebagai sebuah gereja lokal. Kalau semalam kami hadir podcast edisi perdananya dengan menghadirkan Bapak Uskup, juga para imam dan juga tuan rumah Paroki Nita, maka kelanjutannya pada hari ini sesuai dengan agenda besar pertemuan yang kedua Sinode 2 Keuskupan Maumere hari ini yang bergelut atau menggumuli tema besar tentang ansos, analisa sosial. Maka telah hadir bersama dengan saya di ruang podcast pada siang hari ini, mulai dari saya yang paling kiri ada Romo Domidange. Selamat siang Romo. Selamat siang. Dengan mic-nya Romo. Ya. Selamat siang. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat siang Bapak Siflan. Selamat siang Romo. Juga paling ujung ada Pater Huber. Selamat siang Pater Huber. Selamat siang Romo. Apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan, di tengah penyelenggaraan sinode, ya dengan pertemuan-pertemuan yang juga panjang, melelahkan, tapi masih menyisihkan waktu untuk hadir dalam podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Baik, saya akan memulai dari Romo Domidange. Ini kalau dalam seksi kepanitiaan sinode itu Romo Domi ini di seksi persidangan. Kita mau dapatkan informasi dari Romo Domi pada hari yang kedua, 25 Oktober hari ini, kira-kira agenda apa saja yang mana para peserta mengambil bagian dalam kelanjutan dari Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Silakan Romo. Ya, terima kasih Romo Poli. Kita memasuki hari kedua dan hari ini kita akan membahas tema utama adalah analisis situasi pastoral di Keuskupan Maumere. Tentunya analisis situasi pastoral ini dibagi dalam atau dikelompokkan dalam 7 program pemberdayaan pastoral. Ada pemberdayaan pelayan pastoral, pemberdayaan keluarga Katolik, pemberdayaan ekonomi warga, pemberdayaan politik, pemberdayaan pengembangan solidaritas, pengembangan ketahanan iman dan budaya, dan juga pemberdayaan organisasi pastoral. Mulai dari pagi tadi jam 8 itu kita sudah mendapatkan informasi sekurang-kurangnya pengantar rangkuman dari kegiatan sinode kita yang sudah mulai dari tingkat komunitas dan juga paroki, lalu ada survei. Pada sesi pertama tadi memang kita masih berusaha untuk membaca, melihat semua hasil itu untuk dilihat apakah ada hal-hal yang misalnya rangkuman itu apa sudah cukup mewakili hasil sinode komunitas atau sinode paroki. Juga memasuki sesi kedua tadi itu Pater Huber sebagai narasumber, beliau menyampaikan tentang bagaimana perkembangan semacam hasil evaluasi perkembangan sejak sinode pertama sampai dengan tahun 2022 ini, tentunya dengan evaluasi tengah tahun di tahun 2022 itu juga menjadi bahan untuk dianalisis. Sehingga tadi itu kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tingkat
keuskupan dan di tingkat paroki, baik juga kegiatan di tingkat paroki maupun kegiatan-kegiatan di tingkat komisi biro yang melayani umat kita, teristimewa menjawab keprihatinan-keprihatinan yang sudah kita canangkan bersama. Sampai dengan posisi hari ini, jam makan siang itu kita baru sampai pada tahap di mana kita menyepakati masalah-masalah pokok dari 7 program itu. Nanti sesudah ini peserta ini akan dibagi dalam kelompok-kelompok mini untuk mendalami masalah pokok di sana, juga dengan untuk mencari sebab-sebab kunci. Nanti sesudah itu akan masuk ke kelompok yang lebih besar yang disebut dengan kelompok MIDI. Dari 4 kelompok mini ini digabung menjadi 1 kelompok MIDI berdasarkan 7 program pastoral kita. Kurang lebih itu. Baik, Romo Domi tadi juga sempat menyinggung bagaimana Pater Huber hari ini melalui pengantar tadi pagi bahkan sampai dengan siang ini sebagai gambaran sekaligus pegangan untuk para peserta sebelum masuk dalam diskusi kelompok lebih lanjut setelah makan siang ini. Saya mau bertanya dulu kepada Pater Huber. Tadi memang ada banyak hal Pater sampaikan, ya Pater yang meramu kembali materi sinode ini dari sinode komunitas, lalu kemudian dari survei. Dan salah satu yang menarik untuk saya adalah ternyata dari sinode pertama sebagai informasi atau hal yang sebenarnya kita sampaikan itu kepada umat setelah sinode pertama itu berlangsung, ternyata dari evaluasi itu banyak umat kita di komunitas-komunitas basis terutama itu banyak yang belum tahu tentang sinode ini. Pater sebagai yang meramu juga dari Pater sendiri secara pribadi sebagai pendamping ahli dari sinode ini kira-kira mau mengatakan apa dari hasil ini? Ya, kita ada banyak kemajuan. Kita ada banyak kemajuan setelah sinode pertama itu. Sekurang-kurangnya sebagian besar pelayan pastoral itu ada kesadaran untuk melakukan pekerjaan secara baru. Tapi apa yang terjadi itu akan jauh lebih baik kalau bukan hanya 1-2 orang yang bermimpi. Kalau para pastor bisa membuat lebih banyak umat yang bermimpi bersama, saya yakin perubahan itu jauh lebih cepat. Ya. Tetapi apa yang bisa kita buat untuk mereka bermimpi bersama kalau sekiranya mereka tidak dengar saja tidak. Ini problem kita gitulah. Kita menganggapnya sangat sepele. Seperti dengan banyak hal yang lain begitu kurang lebih kita buat itu. Saya tidak mempersalahkan teman-teman, tapi ini seperti satu habitus. Saya ingat saya pernah kerja di satu keuskupan lain di Asia Tenggara ini. Itu bahan-bahan dari keuskupan orang taruh saja di rak lalu selesai. Nanti dipanggil lagi datang pertemuan, ikut pertemuan, tapi tidak ada kelanjutannya ke umat gitulah. Laporan bagus, karena orang begitu diminta buat laporan gitulah. Tapi laporan itu tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan gitulah. Ya. Oke, kita belajar. Kita tidak usah menangisi apa yang sudah terjadi gitulah. Tapi keinginan saya adalah dengan ini harap kita menjadi lebih sadar, khususnya para pastor ya, yang merupakan titik api yang menggerakkan seluruh proses ini, menjadi lebih sadar dan menyadarkan umat. Kita selalu mengeluh, umat malas, tidak terlibat, tidak partisipatif. Ya, oke. Terlalu banyak umat yang baik. Tetapi kalau mereka tidak tahu, tidak dengar, kita mau apakan orang-orang ini? Itulah. Saya itu sangat yakin kalau ini dikembangkan diskusi di KBG, di lingkungan kita turun ke bawah, omong mereka, atau seperti ini, coba kita buat di, nanti kalau saya anjurkan pernah coba di satu KBG, biarkan umat sendiri omong, apa yang sebenarnya terjadi. Supaya ini semua orang juga tahu gitu lah.
Kalau mereka yakin, dan kalau kita bisa inisiasi 1-2 kegiatan yang membuat mereka tertarik. Tertariknya itu biasanya karena ada gunanya. Dan itu kalau itu berguna, lalu perlahan-lahan orang mulai ikut. Orang akan membuat sesuatu yang mereka rasa ada guna. Lalu mereka bermimpi bersama, men-sharingkan mimpi itu, makin banyak orang bermimpi, makin banyak orang bermimpi, perubahan itu dijamin akan terjadi. Gitulah. Jadi kalau tadi saya menyampaikan baru sebagian, jadi sebenarnya data yang masuk ke kami itu banyak sekali. Tapi karena waktu sangat terbatas untuk pengolahan, maka tidak bisa disampaikan semua. Ya, tadi itu misalnya masih menyangkut impact dari masing-masing kegiatan pastoral segala macam di masing-masing program itu, saya tidak sampaikan. Karena waktu tidak ada untuk olah semua, gitulah. Ya. Tapi itu akan masuk di dalam buku Renstra kita nanti. Itu akan masuk. Oke. Tetapi dengan beberapa sentilan tadi, saya harap begitu. Bahwa kita semakin sadar bahwa apa yang kita buat dalam pertemuan ini harus ada kelanjutannya. Tanya kepada panitia, berapa biayanya, gitulah. Kalau kita buat biaya yang mahal-mahal ini, terus sesudah itu habis, untuk apa kita buat? Lebih baik kita tidur saja di kampung. Kita keluarkan biaya besar. Datangkan banyak orang. Mungkin ada orang nanti sakit. Terus tidak ada kelanjutannya, itu kan kasihan kan, gitulah. Jadi tapi begini, ini tidak berarti bahwa kita itu pesimis dan seolah-olah tidak ada perubahan. Ada. Tetapi yang saya mau bilang adalah perubahan itu bisa jadi lebih besar. Ya. Dan kita para pastor, kita jangan selalu berpikir bahwa kita lah yang paling hebat. Tidak, kita ini fasilitator. Kita fasilitator yang memfasilitasi supaya si Johannes, si Maria, si Tresia, ini semua si Siflan, ini mereka bekerja. Lalu kita panggil lagi, bagaimana? Dan kita memberi semangat. Ada kalanya pastor itu hanya tanya saja, hei, engkau punya kios itu bagaimana? Nah ini saya disuruh berpikir gitu, ternyata pastor itu perhatikan kami punya kios. Hal yang sama terjadi dengan urusan. Tempoh hari kan kita sudah rencana bersama, sudah sepakati akan buat begini, kamu tidak datang. Dia malu juga kan akan ini. Ya. Jadi beberapa pastor bagus, ya. Tetapi beberapa yang lain belum. Jadi ini harus nih. Saya ini perhatikan, saya pergi ke proki-proki. Malah ada pastor kita itu fasilitasi, dia sibuk urus genset ini. Bagaimana? Genset itu orang lain bisa urus lah. Ya kan? Kenapa dia sibuk urus genset itu? Salah fokus nih. Ya, salah fokus kan gitulah. Ini jadi ada saya. Tapi begini, ada. Jadi kita lihat ini omongan tentang pastoral pembebasan itu sudah menjadi hal umum sudah sekarang di antara anak muda, di apa segala macam ini. Hanya di masing-masing kelompok ini kita harus jeli untuk lihat kita picu di mana, kelompok mana yang gampang menerima ini. Mereka itu yang akan menjadi pemicu untuk gerakan lebih jauh, gitulah. Ya. Nah sekali lagi untuk saya kita menyadari kelemahan kita, inilah bagian dari evaluasi, tapi tidak usah ditangisi. Kita harus ada inisiatif, kreativitas untuk maju ke depan. Itu menurut saya yang jauh lebih penting. Gitulah. Oke. Artinya dengan temuan-temuan itu di satu sisi mungkin miris, tapi pada sisi lain ketika roda kehidupan menggereja ini terus berjalan, kemudian para imam sebagai titik api yang mesti juga terus berperan maksimal, ya saya pikir akan lebih baik. Jadi selalu ada optimisme, ada hal yang lebih baik yang kita harapkan ke depan. Nah, ada satu sisi lain tadi Pater dari yang Pater suguhkan itu, khususnya menyangkut itu masalah-masalah pokok sebagai hasil dari sebuah proses panjang dari itu sinode basis sampai dengan tingkat keuskupan ini memang sudah ditetapkan masalah-masalah pokok itu. Dan di sana tergambar ada masalah pokok yang lama yang masih juga dimasukkan, sambil juga ada yang baru-baru.
Pater bisa memberikan gambaran yang sesaat lagi para peserta masuk dalam kelompok yang akan menggeluti itu lebih lanjut. Jadi gini, masalah pokok itu begini, itu masuk mulai dari sinode basis, kemudian sinode proki, lalu juga ada di survei juga. Masalah yang lama muncul lagi, berat satu, berarti kita belum menanggapinya tuntas, satu. Tapi juga bukti bahwa pada sinode yang pertama, pilihan yang kita lakukan itu adalah pilihan yang tepat dan serius. Dan ketika kita berhadapan dengan masalah seperti itu, kan tidak bisa diselesaikan dalam tempo 5 tahun, 10 tahun pun tidak bisa. Ya, pesapora itu barang yang sudah berurat akar di sini. Bagaimana caranya kita menyelesaikan? Mungkin kita juga belum menemukan cara yang tepat untuk itu. Ya, jadi juga masih ada, misalnya pendidikan nilai dan lain sebagainya. Itu semua masih dari yang lalu. Dan mungkin kalau kita periksa, itu terjadi di Keuskupan Agung Ende sebelumnya ketika kita masih bergabung gitulah. Jadi bisa lebih dari puluhan tahun kan gitulah. Pertanyaan, kita gagal? Belum tentu. Tapi memang soal itu mahal luas. Ya, soal itu mahal luas. Kita harus belajar. Kita mungkin dari pengalaman ini kita belajar untuk lebih tepat lagi menanggapi gitulah. Dan kalau kita lebih tepat lagi itu menanggapi, jangan hanya ada di Bukarestra, karena yang paling ujungnya itu ada di KBG. Nah ini dibawa oleh siapa? Dibawa oleh pastornya, dibawa oleh utusan-utusan dari proki-proki itu. Mereka harus ke sana dan menjelaskan dan terlibat untuk memfasilitasi supaya umat membicarakan dan mencari jalan keluar untuk itu. Karena kalau tidak, nanti kita akan ulang lagi hal yang sama, gitulah. Ya. Saya berharap nanti ini mulai masa-masa tertentu mulai berkurang. Maka rumusannya kan akan berubah kan gitulah. Ya, ini kan masih mutlak-mutlakan ini masih kelihatan. Ya. Lalu juga begini. Karena itu masalah lama, ketika kita mulai sinode di tingkat basis, mereka baca kembali kan buku kan? Di dalam buku itu dikatakan bahwa masalah dalam bidang ini, masalahnya ini. Orang ingat itu. Sementara masalah lain kan tidak diingat itulah. Jadi ada problemnya juga di situ. Ada problemnya di situ. Ini sangat tergantung dari fasilitator kita. Dan saya senang dengan fasilitator yang dilatih, mereka berusaha berjuang. Tapi tentu kita masih bisa meningkatkan mutunya, masih bisa lebih baik, ya kurang lebih. Baik, Pater. Artinya dari masalah pokok itu kalau yang lama masih ada, juga masih ada sisi positifnya bahwa itu betul masalah pokok, butuh waktu untuk kita bagaimana memperjuangkan itu untuk dibebaskan. Dari reaksi para peserta tadi terhadap masalah-masalah pokok yang baru, saya lihat tadi yang cukup menonjol itu adalah tentang sorotan terhadap itu persekolahan Katolik, kemudian yayasan-yayasan yang mengurusnya. Saya masih ingat ketika pagi tadi saya coba mewawancarai Bapak Siflan. Bapak Siflan juga punya pendapat sendiri menyikapi kita punya persekolahan Katolik ini, lalu juga harapan sebagai umat bagaimana kita punya yayasan persekolahan ini ke depan untuk diperjuangkan. Kembalikan seperti dulu sekolah Katolik itu luar biasa. Sekarang bahkan malah meredup lagi. Silakan Bapak Siflan sebagai utusan dari paroki tapi sekaligus sebagai unsur umat. Baik, terima kasih Romo. Ketika tadi disampaikan oleh Bapak Monsinyur, itu jujur bahwa saya selama ini justru tanda tanya. Kenapa sekolah-sekolah Katolik, yayasan-yayasan Katolik tidak seperti dulu? Dulu kalau saya ingat sama si SD, waduh, bukan saja Kabupaten Sika, Flores ini luar biasa. Yayasan Katolik itu menjadi sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang top. Ya.
Itu dari sisi apa saja, kualitas siswa, mutu lembaga sekolah, soal disiplin, itu luar biasa dulu. Sehingga cenderung semua orang tua, walaupun ada sekolah negeri, tapi cenderung kasih masuk sekolah di sekolah swasta, yayasan-yayasan Katolik. Hari ini, ya, di Kabupaten Sika, saya masih di DPRD, periode kedua itu sudah ribut itu. Itu sudah guru-guru negeri tidak ada. Banyak kosong di sekolah-sekolah Katolik. Sementara ya ASN-nya banyak guru. Saya di Komisi 3 menangani pendidikan. Waktu itu kita panggil Kadis PPO, Pak Anis Rana. Bupati zamannya Pak almarhum Sosimus Mitang. Jadi waktu itu kita panggil, kita rapat koordinasi. Saya tanya, akar permasalahannya di mana sebenarnya? Kok bisa sekolah Katolik, yayasan Katolik yang dulu tuh luar biasa, sekarang kok redup? Bahkan kita tidak dengar lagi. Kita cuma dengar semenari kalau bicara mutu masih. Ya, semenari bicara mutu untuk kita sekolah Katolik ya, kita masih jalan agak pasang dada lah. Tapi kalau yayasan-yayasan Katolik yang lain, waduh kita ini mau angkat muka agak susah saat ini. Akar permasalahannya di mana? Ini soal regulasi, Romo. Saya waktu itu dijelaskan oleh Kadis PPO bahwa ini regulasi dari pusat, ya, semua sekolah harus dinegrikan, termasuk yayasan-yayasan sekolah Katolik. Pertanyaan saya, ya, pertanyaan reflektif saya adalah, kok bisa seperti ini konsep pendidikan di negara ini? Ya. Sehingga waktu itu saya usul konkret, saya bilang Pak Kadis, Pak Bupati, kita harus menghadap ke kementerian, kita harus menghadap ke Dirjen Pendidikan. Kenapa konsepnya seperti ini? Dan saya harus terbuka dengan Romo dan kita semua bahwa kelemahan itu adalah di Dirjen dan Bimas Katolik. Kenapa saya bilang kelemahan? Ketika di sana dibahas untuk kepentingan Katolik, bicara program-program yang sudah dari dulu, ya, itu tidak berani diangkat lagi, tidak berani bicara lagi. Jadi ikut saja satu pola, satu program, minta maaf, yang bukan Katolik punya itu. Jadi mereka ikut saja. Sehingga saya waktu itu guyon sama senior-senior saya di Senayan. Tolong sampaikan di Dirjen Kementerian, kalau mau angkat mewakili kita dari Katolik, di Bimas Katolik, itu harus orang-orang Katolik yang punya latar belakang, yang punya basic, paling kurang kalau tidak di seminari ya dia aktivis lah. Dia punya kepekaan terhadap yayasan dan kelembagaan Katolik. Sehingga dia tidak redup ini. Masa dalam perjalanan kok guru-guru negeri ditarik dari yayasan? Ini apa maksudnya? Ya. Kita bicara tentang tanggung jawab negara, tanggung jawab bangsa ini untuk kesetaraan pendidikan, ya, sebagai aset bangsa, itu di mana? Kok ada diskriminasi? Kan ada pilih kasih ini. Kebijakan, soal kebijakan negara ini ada pilih kasih, ada diskriminasi. Nah, sehingga waktu itu kami menghadap di Kementerian Dikti, akhirnya tidak diterapkan. 2010 itu kalau tidak salah. Tidak jadi terap. Kalau tidak yang ribut seperti yang dipimpin Romo Fidel kemarin, itu harusnya dari 2010 itu. Bukan baru berapa tahun lalu, bukan. Itu sudah lama. Tapi waktu itu kita tegas, saya bilang tidak boleh terjadi ini. Ya. Untuk di Kabupaten Sika khususnya, Flores umumnya, bahkan NTT ini, kita harus hidupkan ini, Yayasan Lembaga Katolik. Sehingga harapan saya ke depan, Romo, ini mulai dari KBG, ya, umat Katolik dari KBG, lingkungan, semua, sampai di keuskupan, petinggi-petinggi Katolik ini, kita harus duduk bicara bersama. Kepentingan kita, komitmen kita, yaitu bagaimana membangkitkan lagi lembaga ini. Saya kasih contoh, Romo, anak saya 4 orang. 2 orang saya kasih sekolah di negeri, 2 orang di swasta. 3 orang di swasta, 1 orang di negeri. Saya buat perbandingan. Omong kosong kau bilang negeri itu bebas biaya.
omong kosong. Mereka bilang tidak ada tuh biar omong kosong. Tipu ini. Saya buktikan anak saya. Oh ternyata saya hitung-hitung 3 dengan anak saya yang satu ini. Justru yang satu di negeri ini, ohnya lebih banyak keluar saya. Sehingga buat saya, kalau negeri begini, ini apa ya? Ini tipu-tipu kita. Lebih baik kita komit, kita duduk untuk umat Katolik, kasih sekolah di yayasan Katolik, sekolah swasta Katolik. Kita hidupkan kembali. Seperti itu. Baik, Bapak Siflan, artinya keprihatinan Bapak Siflan saya percaya ini juga menjadi keprihatinan para peserta mewakili umat Keuskupan Maumere untuk persekolahan Katolik ini ke depan, termasuk dari semangat yang dibawa setelah Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Saya kembali kepada Romo Domi, artinya ini di luar sudah mulai masuk di kelompoknya masing-masing untuk mini tadi. Kira-kira harapan Romo sebagai seksi persidangan yang memandu persidangan hari ini, dari proses ini kira-kira apa yang mau dihasilkan? Baik, terima kasih. Dari proses ini untuk sampai dengan hari selesai sesi di hari ini, kita harapkan supaya peserta kita mendalami betul yang disebut dengan masalah pokok dalam berbagai bidang itu, dalam berbagai bidang ini, mendalami masalahnya dan sungguh-sungguh mendapatkan mana yang menjadi sebab kunci. Supaya kita akan mendapatkan sebuah gambaran tentang apa yang disebut dengan potret buram keuskupan kita berdasarkan 7 program ini, hal-hal mana yang memang kita lihat betul sangat memprihatinkan. Supaya dengan itu kita akan bisa punya dasar untuk nanti selanjutnya besok itu akan kita teropong dari kacamata kitab suci atau kita mencari sabda Allah untuk betul-betul melihat bagaimana permasalahan ini bisa terjadi. Jadi proses ini ada 2 tahap. Pertama, mereka akan dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok mini. Sesudah makan ini sampai dengan kurang lebih jam 3 ya, jam 3 lewat, itu akan mendalami di kelompok mini. Nanti dari kelompok mini, sesudah minum itu, baru ke tingkat yang lebih besar yang disebut kelompok midi. Ada 4 kelompok mini yang membahas dua masalah pokok, kecuali P1 pemberdayaan pelayan pastoral dengan pemberdayaan P5 atau solidaritas, itu hanya 1 saja. Jadi harapan supaya betul-betul kita mendalami betul permasalahan yang kita hadapi atau permasalahan pastoral yang kita hadapi di keuskupan ini. Ya. Kalau saya sendiri, saya optimis bahwa kalau kita sungguh-sungguh mendalami permasalahan ini dengan baik dan menemukan misalnya sebab-sebab kuncinya dan dicari setelah kita nanti refleksi lalu kemudian dicari tanggapan pastoralnya, ya mudah-mudahan itu bisa mengatasi atau mengurangi permasalahan yang kita hadapi. Sebelumnya tadi itu saya juga teringat bahwa ternyata kita punya permasalahan itu sejak sinode pertama sampai dengan sekarang itu masih ada yang sama. Saya pikir itu benar. Karena memang ini bukan perjuangan yang begitu gampang ketika kita menangani 1 kali kegiatan langsung kemudian selesai. Tidak mungkin. Ini harus terus menerus. Namanya juga proses penyadaran. Itu berarti harus terus menerus sampai pada tahap di mana orang mulai sadar betul bahwa memang inilah yang dimaksudkan dengan misalnya mengurangi, contoh misalnya mutu para pelayan pastoral. Saya masih ingat karena perhatian terhadap mutu terhadap pelayan pastoral ini adalah hasil sinode pertama. Ya, hampir sebelumnya itu tidak ada, bahkan sekarang ini punya seksi tersendiri, ya, jadi atau komisi tersendiri. Jadi
Eh, ini satu proses. Dan proses itu kan tadi Pater Huber bilang tidak mungkin 5 bahkan juga 10 tahun belum tentu juga bisa cepat langsung berubah. Dia perlahan-lahan tapi juga tidak mungkin di tempat yang sama. Yang kemarin disampaikan atau tadi pagi yang disampaikan oleh Romo Yoris bahwa dia akan membentuk semacam spiral pastoral berkembang tapi kembali lagi ke titik awal tetapi dia bergeser lebih maju sedikit. Jadi kurang lebih untuk saya itu punya kesadaran demikian bahwa keuskupan kita ini sudah punya arah yang jelas yang harus digema terus menerus. Menurut saya sebenarnya problem itu adalah bagaimana para pelayan pastoral yang notabene adalah para pastor itu yang belum terlalu menggemakan semuanya ini. Kalau seandainya ini bisa didengarkan oleh banyak orang, sekurang-kurangnya pasti akan memancing reaksi atau tanggapan dari setiap umat yang berada di KBG ataukah para pelayan pastoral di KBG. Mungkin itu. Baik, Romo Domi tadi menyentil tentang potret buram. Saya pikir ini satu istilah yang sangat viral dari proses sinode pertama. Potret buram mau menggambarkan tentang keuskupan kita di kalangan umat itu masih dibelenggu sejumlah masalah, termasuk masalah-masalah pokok yang ternyata masih juga terbawa dari sinode pertama sampai dengan sinode 2 keuskupan kita saat ini. Saya kembali kepada Pater Huber. Tadi Pater memaparkan ya ada data kuantitatif, data kualitatif, juga menyinggung tentang ya sisi buram yang masih ada ini. Tetapi bagaimanapun gereja lokal ini masih terus maju, kita juga dengan proses panjang tadi penyadaran, pendampingan jalan terus supaya ada optimisme di antara dua sisi ini, antara sinode pertama dengan sinode kedua ini. Kira-kira Pater melihat selain tadi yang sisi-sisi kurang secara kuantitatif, kualitatif, ada hal apa yang Pater temukan bahwa di sinode kedua keuskupan Maumere ada perkembangan yang menggembirakan. Silakan Pater. Kalau diperhatikan baik-baik, sebelum sinode yang pertama itu, ya itu pertemuan pastoralnya jalan begitu-begitu saja. Pertemuan di dalam rekoleksi di Nele atau di mana tuh kita masih bergabung dengan keuskupan Ende, lalu waktu kita memulai dengan keuskupan sendiri ketika masa sensi kan, ya begitu jalan saja. Tiap kali mau pertemuan orang cari siapa kasih renungan dan lain sebagainya. Sekarang kan caranya sudah lain. Karena ada satu kesadaran bahwa pertemuan ini harus juga bisa menyelesaikan masalah. Maka dicarilah ada soal-soal tertentu, ada orang tertentu yang dipanggil untuk diundang untuk bicara dan seterusnya, hal macam begitu. Dalam hal ini kita harus berani untuk menunjukkan kekurangan, tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa ada kemajuan-kemajuan kecil yang terjadi. Karena kalau tanpa itu harapan kita akan hilang. Ada. Sekarang perhatikan soal misalnya partisipasi umat di KBG, di lingkungan, di apa itu makin tinggi. Ya. Ini soal sekarang bagaimana kita memanage apa yang sudah terjadi di antara umat. Ya, kalau pastor itu sungguh dekat dengan mereka dan mampu mengelola ini semua, itu akan lebih bagus, akan lebih bagus. Saya kasih contoh satu hal, misalnya di Prokemisir, ya. Dalam pertemuan kami terakhir sampai dengan urusan dan restra itu sudah diputuskan bahwa semua rencana termasuk juga dengan urusan keuangan semua itu dikirim per WA kepada semua pelayan pastoral sampai tingkat pasis. Sekitar 200-300an orang. Dari mereka ini kan umat pasti tahu kan kita lah. Termasuk keuangan yang seringkali dianggap sensitif. Tapi umat di Mesir, kami yang lain yang petugas sana kami merasa ini milik umat. Apa sensitif apanya gitu lah. Tapi orang dari luar tidak boleh tahu gitulah. Itu saja gitulah. Ya kan? Dan nanti sudah ada keputusan itu bahwa nanti
mulai tahun depan itu ada audit keuangan Proke. Akan diminta ke keuskupan untuk melakukan audit atau pihak lain kalau dia kembali ke keuskupan. Sehingga laporan keuangan tahunannya itu didasarkan pada itu audit itu. Jadi itu kan jelas satu contoh kemajuan, gitulah, contoh kemajuan. Lalu keterlibatan umat, walaupun masih sesewaktu untuk bela rasa mulai terjadi. Jadi ada kemajuan-kemajuan kecil, dan kalau omong tentang pastoral pembebasan, semua orang paham. Yang belum adalah kehendak hati yang kuat untuk jalan, gitulah. Jadi orang paham itu. Dulu tuh kan mau omong tentang, coba kamu omong tentang demo, banyak yang tidak mau, ya kan? Sekarang itu bukan menjadi isu yang luar biasa lagi kan, gitu lah. Berarti ada satu proses di mana pandangan-pandangan tradisional di dalam gereja itu mulai pupus perlahan-lahan, mulai itu perlahan-lahan dirubah. Dan sekarang para petugas pastoral inti, terutama para pastor itu jauh lebih terbuka, jauh lebih dinamis. Bahkan ada pastor yang saya bilang jauh lebih baik daripada pandangan umatnya sendiri, umatnya kolot gitu lah. Tapi saya sangka ini proses ini akan jalan. Proses ini akan jalan. Yang penting kita mampu memanage supaya proses itu bisa jalan dengan tanpa benturan yang luar biasa, dan bersama-sama kita cari jalan keluar untuk dapat yang lebih baik. Yang penting itu ya. Jadi juga ada kebesaran hati untuk saling menerima, meminta maaf, menyampaikan apa yang kurang dan segala macam itu, baik kita sebagai pastor maupun dengan umat, kita harus omong apa adanya. Saya sangka dengan itu umat juga menghargai apa yang terjadi, dan mereka rasa bahwa kita masih manusia dan mereka juga boleh jadi manusia juga, gitulah. Baik Pater, artinya masalah boleh besar, bahkan boleh banyak, tetapi ketika ada kemajuan kecil sekalipun, di sana ada harapan untuk terus maju. Ya. Dan itulah semangat yang kita pupuki dalam kerangka sinode ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Pater Hubert, Bapak Siflan, Romo Domi untuk kesempatan edisi podcast pada hari kedua ini. Ke depan bukan tidak mungkin Bapak-Bapak masih kami hadirkan, karena terkait dengan persidangan yang masih terus berjalan. Terima kasih juga untuk seluruh umat Keuskupan Maumere, warga Kabupaten Sika yang bisa mengikuti Sinode 2 Keuskupan Maumere ini juga melalui sarana publikasi podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ama Pubenjer. Tuhan memberkati.